Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Sangat bersuka cita ada pada hari ini. Baru saja merayakan hari kenaikan Tuhan dan masih dalam minggu-minggu penampakan Tuhan Yesus selama 40 hari sampai nanti Dia curahkan Roh Kudus-Nya. Baik, setelah kita buka Alkitab kita menjadi perenungan bagi kita dari kitab Mazmur pasal 97. Kitab Mazmur pasal 97 ada 12 ayat. Mari kita bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Tuhan. Sebab itu kebiasaannya dari mulai perjanjian lama, setiap kali firman dibacakan semua umat berdiri. Saya mulai dari ayat yang pertama. Kita bergantian Mazmur 97. Tuhanlah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawan di sekelilingnya. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Demikian pula yang memegahkan diri atas berhala-berhala, segala ilah sujud menyembahnya. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di seluruh bumi. Engkau jauh lebih mulia dari segala ilah. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Bersukacitalah. Gimana? Puji Tuhan. Silakan duduk. Yang berbahagia adalah orang yang senang mendengar firman Tuhan, sebab saudara boleh memiliki iman kalau suka mendengar firman dan percaya dan melakukannya. Sekarang ini kita Mazmur mau menceritakan tentang siapa Tuhan. Satu kali saudara, seorang guru agama dalam topik pelajarannya saudara tentang mengenal Sang Pencipta. Guru bertanya kepada murid-murid, siapa Tuhan itu menurut kalian kalau digambarkan dengan manusia? Kalau digambarkan Tuhan itu seperti manusia yang bagaimana? Satu murid menjawab bahwa Tuhan itu seperti seorang hakim. Tanya lagi yang lain, menurutmu Tuhan itu seperti apa atau seperti siapa? Dia bilang seperti seorang pengusaha. Berbagai anak ditanya, semua berani menjawab. Satu anak yang kelihatannya sangat sederhana, beda dengan penampilan anak yang lain. Guru juga bertanya sama dia, sebab semua guru, semua murid harus mendapat pertanyaan yang sama, harus adil. Dan murid ini menjawab, kalau menurutku Pak, Tuhan itu seperti seorang pemulung. Jadi mulai guru bertanya kepada yang menjawab Tuhan itu seperti hakim. Dia mengatakan, kenapa kau bilang begitu? Bapakku soalnya hakim. Aku tahu tugas dia. Dia mengadili orang. Dia berusaha bertindak seadil-adilnya. Dia berani memutuskan perkara dengan adil. Kalau benar, dia bilang benar, dia bela. Tapi kalau tidak, Bapakku pasti akan memberikan hukuman. Dia tidak mau menerima suap.
itu Bapakku. Jadi Tuhan pun begitu akan menghakimi semua orang dengan adil, seadil-adilnya. Bagus. Anak itu bisa menangkap bahwa Tuhan itu adil. Tuhan akan membalas kejahatan dengan berbagai hal, kebaikan dengan kebaikan dan lain sebagainya. Tuhan Maha Adil menurut dia. Kemudian ditanya sama yang lain, Tuhan seperti pengusaha. Kenapa kamu bilang, iya, Tuhan itu seperti pengusaha? Karena bapakku pun pengusaha, bahkan mamaku pun pengusaha. Kenapa? Sebagai pengusaha, dia mengatur semuanya. Bagaimana supaya menghasilkan, supaya semua memproduksi, dan semua karyawan boleh bekerja sesuai bidang-bidang yang sudah dikasih. Dan tempat-tempat, cabang-cabang semua harus maju. Dan karyawan juga digaji sesuai dengan kemampuan masing-masing. Semua berkembang. Dan karena perusahaan bapakku banyak orang kerja, banyak orang diberi makan. Tuhan itu seperti pengusaha. Dan yang terakhir, tentu ada banyak lagi yang ditanya. Dia katakan, Tuhan itu seperti pemulung. Kenapa aku bilang begitu? Iya, Pak Guru, memang kami, Bapak, Mama, sangat sederhana, tapi kami tetap bahagia. Bapak kalau kerja, dia mencari barang yang masih bisa dipakai, apapun itu. Dan sampai di tempat tertentu, mereka bersihkan semuanya. Dan tidak ada yang tidak dibersihkan. Dan dia melihat sekecil apapun benda itu ternyata bisa diperbaiki, bisa dijual, dan menjadi berkat. Dan walaupun kami sederhana, kami tetap menjadi berkat juga bagi orang lain yang kurang beruntung. Jadi kadang-kadang juga kami berjalan, mungkin orang juga ada yang mau menjual barang-barang yang tidak mereka mau pakai lagi. Kami ambil dan kami benarkan dan kami jual. Tuhan seperti itu, Pak Guru. Dia melihat ada banyak orang yang rusak, yang kotor, dikopikan oleh agama. Tetapi Tuhan selalu juga membersihkan dengan sabar dan tetap juga dipakai. Dan orang yang tadinya itu begitu jelek, buruk, Tuhan juga bisa pakai, bahkan jadi berhasil. Saudara, menggambarkan Tuhan itu bagaimana, itu sulit sekali. Sangat sulit. Karena saudara, kalau kita lihat dalam figur-figur orang tertentu yang mengatakan dia tokoh agama, mengajar agama dan lain sebagainya, kita bisa kehilangan kepercayaan tentang Tuhan. Begini, mereka saja begini. Mereka tidak murah hati, mereka tidak adil dan lain sebagainya. Sehingga sulit orang untuk menerima gambaran tentang Tuhan itu atau Allah itu. Tapi ternyata anak-anak tadi bisa menggambarkan wujud Allah. Setelah gurunya memberikan penjelasan bahwa Allah yang berkuasa atas segalanya. Dan pemazmur Daud menggambarkan Tuhan itu seperti raja. Anak-anak tadi kebetulan tidak ada yang bapaknya lagi, sehingga hanya model yang ada pada dirinya yang dia gambarkan. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kita baru rayakan hari Kamis lalu, jadi masih segar. Dia naik ke surga, tugasnya sudah selesai. Sebelumnya dia sudah berdoa, permuliakanlah anakmu seperti kemuliaan yang sudah kamu berikan sebelumnya, yang aku sudah terima sebelumnya. Sebelum dunia dijadikan, aku mulia bersama dengan Tuhan. Nah, ketika Yesus sampai di surga, menurut doa pengakuan iman rasuli, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Artinya dia kembali kepada tahtanya, posisinya yang tadinya dia merendahkan dirinya serendah-rendah.
tinggalkan tatahnya yang berkilau-kilau di surga dengan segala malaikat menyembah dia. Luar biasa. Dia menciptakan semua, bahkan manusia yang memberontak itu pun dia ciptakan. Dia datang kepada milik kepunyaannya, yaitu kita manusia. Tetapi milik kepunyaannya itu tidak menerima dia, bahkan menyalibkannya. Selesai tugas penebusan itu, dia bangkit, selesai. Tinggal nanti terimanya ketika kita naik ke surga. Dia dimuliakan, dia kembali menjadi raja. Topik hari ini adalah mengingatkan kita memperingati tetap hari-hari penantian Roh Kudus. Kita tahu Yesus itu raja. Amin. Bahkan dia raja di atas segala raja. Itu digambarkan daripada pemazmur ini, saudara yang kasih. Tuhanlah raja. Perlu kita ingat, seringkali kita ingin merajai diri kita, suka-suka kita. Kita tidak tahu ada yang mengawasi kita, sebab kita adalah dibentuk oleh Tuhan. Pengakuan iman Israel bahwa Tuhanlah Raja ini adalah satu deklarasi, pernyataan, pengumuman pada semua umat yang datang beribadah dalam nyanyian-nyanyian mereka. Tuhan itu Raja. Yesus itu adalah Raja, bahkan dia Raja di atas segala raja. Dan dikatakan biarlah bumi bersorak-sorai. Semua manusia harus menyuarakan Tuhan Raja. Tuhan Raja di atas segala raja. Dikatakan biarlah banyak pulau-pulau bersuka cita. Situ ada penduduk-penduduk. Tuhan berkata pergilah ke seluruh dunia dan ada kota-kota, ada pulau-pulau yang benua-benua. Biarlah semua bersuka cita menerima Yesus Raja, Yesus Hakim. Yesus adalah penguasa daripada jagat raya ini. Ayat 2 berkata awan dan kegelaman mengelilingi dia. Ini menggambarkan kemahakuasaannya, berkuasa atas yang di langit, awan yang gelap, awan yang cerah. Di sana di balik awan, di ketinggian yang maha tinggi, di situ dia bertahta dan tidak ada orang yang bisa melampauinya. Dan dia katakan keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Dia memerintah dengan adil, dia seperti hakim. Tidak ada yang terlewatkan dalam penghakiman Tuhan dan dihakimi menurut perbuatannya. Kilat-kilatnya menyinari bumi, kilat-kilatnya, kemilau-kemilaunya, cahayanya, cahaya Tuhan menyinari bumi ini, menyinari kita, saudara yang kekasih. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan seluruh bumi. Dia mengatur, menguasai yang tertinggi gunung manapun. Dia bisa atur mau jadi bagaimana gunung itu, mau bertumbuh, mau meletus, mau bersalju. Dia mengatur gunung, dia mengatur. Kalau gunung kita gambarkan itu merupakan satu doa, Tuhan bisa luluhkan dan Tuhan bisa menjawab. Kalau kita gambarkan gunung-gunung itu merupakan persoalan, itu juga bisa meleleh. Dia menggambarkan bahwa dia maha kuasa di ketinggian, dia penguasa di segala hal yang lembah, yang terendah sekalipun, saudara. Gunung-gunung dia yang menguasai. Kita tahu, saudara, gunung banyak di dunia ini. Di Indonesia pun banyak gunung. Karena salah satu tentang keagungan Tuhan, ada beberapa gunung terindah di dunia. Jadi tidak sekedar biasa, tapi dia memiliki keindahan dan pusat pelancongan dunia yang menghasilkan banyak uang bagi negara di mana gunung itu ada, saudara. Salah satu adalah Gunung Grand Teton National Park di Amerika Serikat. Terkenal indahnya, saljunya, tempat orang bermain ski. Bahkan di kaki gunung itu ada 60 spesies binatang mamalia yang bisa dilihat orang di padang yang sangat luas di kaki gunung itu. 60 spesies binatang mamalia. Orang banyak pergi ke sana ambil foto.
karena indahnya. Itu ciptaan Tuhan. Itu ayat tadi. Gunung-gunung dia ngatur siapa yang tinggal di sana. Kita juga melihat di Peru ada satu gunung yang sangat indah, Vinipuja. Apa yang terkenal di gunung ini? Warna-warni gunungnya. Gunung ke gunung begitu panjang, semua warna-warni seperti pelangi, berderet merah sampai ke bawah seperti selempang. Terus lagi hijau-hijau semua. Jadi batu-batunya itu berwarna begitu, enggak berserak-serak, teratur seperti selempang, seperti selendang. Dan banyak orang datang di sana dengan latar belakang gunung itu di Peru sangat indah. Hebatnya Tuhan itu menciptakan. Gunung-gunung adalah juga ciptaan Tuhan. Kita pergi ke negeri Sakura Jepang, terkenal dengan Gunung Fujiyama. Begitu indahnya sampai terkenal juga ke seluruh dunia. Ada lagi gunung di Cina, Gunung Huangshan di Cina. Begitu terjal, meliuk-liuk, tapi saking indahnya semua bukit itu dipenuhi rumah-rumah menggantung. Antara gunung ini dengan gunung ini bikin jembatan dan orang juga meliuk-liuk mengelilingi gunung itu. Itu Cina. Mereka tidak takut walaupun di bawahnya jurang yang dalam, ada sungai juga di ngarai-ngarai yang ada. Tapi luar biasa, mereka tinggal di gunung-gunung batu itu, dan itu menjadi pusat turis di dunia. Saudara kasih. Dan kita pergi ke Swiss, ada gunung yang namanya Matterhorn, bentuknya seperti tanduk, luar biasa. Dan juga dia bersalju di Swiss. Seluruh dunia juga pergi melihat negara Swiss dengan gunungnya yang sangat unik seperti tanduk. Bayangkan, runtuh seperti tanduk dan bersalju. Saudara kekasih, ini mau menggambarkan bahwa Tuhan berkuasa atas segala ciptaannya. Dan kita kalau melihat semua ciptaan itu, betapa kita kecilnya, siapakah kita? Rubuh gunung itu menimpa kita, menimpa rumah kita. Satu kali longsor di Bengkong ada korban. Banjir sedikit, banjir bandang, rumah dilantakkan. Tuhan menguasai bumi ini. Jadi saudara, tidak ada yang bisa kita lakukan. Ada pujian mengatakan, bila melihat bintang gemerlapan. Kalau saudara pergi ke Danau Toba, kesan pertama saya dulu pertama kali menginjak Danau Toba itu meliuk gunung-gunung belum seramai sekarang, kita masih anak-anak. Kalau mau jalan itu, jalannya sangat curam dan berliuk-liuk. Kadang sangat tajam turun pada zaman itu. Biasanya kalau naik di situ, udah mulai dekat-dekat yang berliuk-liuk itu, semua seisi bis itu akan bernyanyi. Lagunya semua ingatkan bahwa dekat kematian. Makin merinding begitu. Itu anak-anak. Satu kali ada jalan yang harus melewati terowongan. Nggak tahu sekarang masih ada. Begitu gelap, takut juga. Namanya anak-anak. Kenapa? Masuk mana ini mobil kita nih? Masuk terowongan kita di bawah gunung sekarang. Jalan lama kali muncul. Dan ketika melihat ke danau, begitu curam, langsung mama tutup mata. Jangan tengok-tengok. Tengok aja ke sini, di dalam aja. Gak usah lihat ke situ kan. Karena memang mengerikan. Apa yang terbesit di hati? Oh Tuhan, betapa aku kecil sekali. Itu pikiran anak-anak. Begitu luasnya bumi ini, begitu hebatnya danau ini, luas seperti lautan. Betapa indahnya pulau-pulau, bukit-bukit yang ada. Betapa besarnya Tuhan itu. Pada waktu itu juga sebagai anak kecil takut juga mati. Tapi di hati kecil juga berkata, hebat Tuhan. Begitu agungnya sekarang. Itu baru yang kita lihat di kampung kita. Kita perlu melihat di negara lain keindahan yang Allah ciptakan. Berbagai suku bangsa yang beragam-ragam, warna kulitnya, bahasanya, makanannya, pola hidupnya. Yang bagi kita di sini tabu, tokan, tapi di sana bisa. Demikian sebaliknya, bagi mereka pantang, bagi kita bisa. Untuk kalian dari satu kampung masuk seekor bayi, sebuah heboh. Mana tadi? Oh, semua repot, tua, muda, anak-anak. Sampai ada jatuh mengejar karena masuk ke kampung itu seekor bayi. Waktu Bapak Gembala melihat itu, hebat bayi.
kacau saudara. Hanya karena saya berbagi, semua keluar. Apa kata mereka? Haram. Untung lolos bagi. Walaupun hanya video. Aku baru pikir, dari dulu Tuhan ini haram, mau dikeroyok orang. Hebat gak Tuhan? Hanya karena apa? Tidak halal. Hanya karena itu. Sama saudara halal. Gitu. Oh, sikap. Tapi bagi mereka, enggak. Itulah alam ini. Macam-macam. Bagi Taoki, bagi mereka tidak. Tuhan sudah mengatur peradaban manusia, saudara. Tadi topiknya adalah Tuhan itu Raja. Saudara, dalam hukum adat Batak sangat penting yang disebut dengan aturan-aturan. Ada aturan-aturan. Di semua suku ada aturan-aturan. Cara bersikap, cara berkata, ada aturan-aturannya, ada tata hukumnya. Demikian juga hukum Tuhan, ada tata hukum Tuhan. Bernegara juga ada tata hukum. Di negara, di suku, di adat. Dalam adat Batak ada dikatakan nomor 1. Apa itu? Sombamar Ula-Ula. Masih berlaku? Masih. Oh itu jangan main-main sama Ula-Ula. Itu aturan dari raja-raja Batak dulu. Coba lawan. Kau bukan Batak kau main, ada Ula-Ula. Pasti itu sama Ula-Ula. Yang kedua, aturan daripada orang Batak adalah manat mardongan. Itu hebatnya orang Batak dengan adanya silsilah yang jelas, marga yang jelas, tidak ada salah ambil. Ya kan? Karena ada marganya, oh ini nggak boleh diambil, ada aturannya. Kalau di tempat lain udah kacau, tidak tahu aturannya lagi. Kemudian yang ketiga adalah elek cemarburu, memang harus tahu mengelak. Buruk tadi. Nah itu ada aturan-aturan. Bahkan dalam budaya Batak dikatakan saudara, kalau seorang raja, negeri Batak terkenal juga ada kerajaannya, juga negeri-negeri yang lain. Kita lihat di Indonesia ini dulu banyak kerajaan-kerajaan. Ada Raja Singosari dan raja-raja yang lain. Di Sumatera ada banyak raja-raja. Raja Melayu juga ada. Raja Batak ada urutannya dari yang pertama sampai ke-12 dan lain sebagainya. Ada banyak raja-raja. Dan kasih dalam budaya Batak, kalau raja berbicara, semua yang lain bicara. Itu aturan. Kalau ngomong raja, semua diam dan mendengar. Kalau dia katakan boleh berbicara kepada seorang seperti itu. Kali ada di kampung, ada di situ tubuh raja marga tertentu. Jika seorang turis datang menceritakan, ini tuh apa ini tubuh marga seseorang, begitu sangat megah. Dia jelaskan, yang juru kunci makam itu, dia berkata, inilah, saya jelaskan dulu ya katanya. Sebelum dia bicara, padahal itu hanya tubuh ya, dia berkata, Satari, macam-macam pendahuluannya, lalu kurang pasti dia bilang dulu, hati-hati bahwa ini rajanya mereka dulu. Satari belak-belak, inilah raja ini, inilah istrinya bernama ini. Satari begitu terus keturunannya, begitu hormat kepada raja. Seperti itu penghormatan. Itu sebabnya juga kalau di kumpulan Batak, memang akhir-akhir ini ada banyak tidak sopan kadang-kadang diselah ngomong. Ya,
Jadi kalau raja ini lagi ngomong, yang lain juga dengar harusnya. Jadi begitu teratur. Tuhan itu seperti raja. Kalau Tuhan sedang berbicara, firman lagi disampaikan, titah raja tetapi lagi disampaikan, kita perlu tenang mendengar. Amin Bapak Ibu. Kita tidak bisa melihat Tuhan, tetapi suara disampaikan oleh para hamba Tuhan, para rasul, para penginjil, perlu kita dengar. Sebab andai kita tidak mengabaikan itu, tidak mau menindakkan itu, bagaimana kita untuk mengatakan Tuhan itu raja? Firman-Nya harus dihormati, harus didengarkan. Kalau Tuhan itu raja, Dia raja atas dirimu dan diri saya. Kita perlu taat mendengar titah daripada raja kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ayat 7, semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Demikian pula yang membanggakan diri atas berhala-berhala, segala ilah sujud menyembahnya. Dalam budaya Yahudi, asli Yahudi, tidak boleh ada patung di rumah ibadah mereka. Sampai sekarang itu Yahudi. Mereka sangat anti yang namanya patung-patung dalam bait Allah. Sayang, bait Allah memang sudah runtuh. Tapi sampai sekarang di sinagog mereka itu berdiri, duduk, sujud, rukuk. Tidak seperti gereja atau rumah ibadah lain ada bangku. Tidak, sama mereka tidak ada seperti itu. Berdiri, sujud, menyembah, beberapa kali rukuk seperti orang sholat. Dan kalau mereka beribadah orang Yahudi, wanitanya harus bercadar atau berkerudung. Dan prianya juga ada pakaian tertentu dan banyak aturannya. Mereka sangat menghormati Tuhan. Bagi mereka, Tuhan adalah raja yang harus disembah, harus sujud. Bahkan nanti dikatakan semua orang yang beribadah kepada berhala-berhala. Sekarang ini hampir tidak ada lagi berhala, tapi berhala modern penggantinya. Banyak orang saudara berhalanya adalah iPod yang terbaru. Banyak lagi yang lain yang membuat orang beralih daripada menyembah Tuhan, menyembah profesinya, menyembah anaknya, menyembah macam-macam. Yang membuat kita tidak datang kepada Tuhan dan kita lebih berat ke sana, itu namanya berhala. Ya, karena kita lupa menyembah Tuhan, menyembah Raja itu saudara. Dikatakan Tuhan akan mengadili. Ayat 8, Sion mendengarnya dan bersuka cita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghakiman-Mu ya Tuhan. Tuhan sebagai Raja, tapi ingat, Raja itu yang ada di tahtanya, satu kali Dia akan datang. Dia datang sebagai hakim yang adil, akan menghakimi setiap orang. Terus banyak, mari kita akui Tuhan itu adalah Raja. Ayat 9, sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di seluruh bumi. Engkau jauh lebih mulia daripada segala ilah. Saudara, berbagai kepercayaan punya kemuliaannya loh, punya keagungannya. Kalau kita bisa melihat dalam kuil-kuil Hindu, menarik juga. Kita pergi ke kuil Buddha, mereka bangun begitu tinggi. Bagaimana caranya membangun Borobudur nggak ngerti juga ya. Dulu leluhur bangsa Melayu, nenek moyang bangsa Indonesia, bagaimana membangun itu, yang membangun Prambanan. Demikian juga artefak-artefak di Sumatera, banyak situs-situs peninggalan raja-raja dulu ada. Kita bisa mengagungkan, dihormati orang memang, tapi ketahuilah itu tidak ada. Semuanya ada di bawah gunung ciptaan Tuhan. Amin. Ada berani di puncak Pujiama dibangun kuil dia, mana bisa? Luar biasa. Tuhan itu sudah dikasih. Biarlah kita menyembah Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Dia yang
menguasai kita, kalau Dia penguasa kita yang menjamin hidup kita, masakan kita tidak mau selalu menghormati Raja itu? Kalau kita, saudara, menyenangkan hati Raja itu, yakinlah Dia pasti akan menolong kita. Dan kita adalah disebut anak Raja. Saudara, anak Raja? Oh, anak Raja, warisan Raja ada sama kita. Tempatkan diri sebagai anak Raja, artinya jadikan dulu Tuhan Raja dan kita anaknya, kita taat kepada Raja. Kalau kita anak Raja, kira-kira bagaimana kita? Tugas kerajaan dikasih ke anak-anaknya. Anakku, kalau dia laki-laki, kau pangeran, pergi kau dulu ke kerajaan yang sana ya, atas nama Bapa. Ini bawa surat kuasa, stempel. Dan kalau saudara bawa surat bahwa saudara anak raja, waktu saudara berangkat dibiarkan jalan sendiri, ada pengawal. Pengawal anak raja, presiden juga begitu. Kalau anak presiden jalan itu dikawal, mau ke pantai dikawal. Kita anak raja, Tuhan lindungi. Kalau saudara sepanjang, jadikan Tuhan itu raja. Oh, namanya anak raja, makin rendah atau makin naik? Makin naik. Anak jemaat harus makin diberkati kalau saudara anak raja. Pasti. Itu ciri-ciri anak raja, makin diberkati. Terus ada peningkatan. Ini kesaksian Ibu Lasroha Mariska pindah. Dan pindah karena tidak mampu, mau meningkat. Kita itu harus meningkat. Itu inti dalam hidup ini. Kalau anak raja harus meningkat. Dikatakan bahwa di sana migas. Berarti ibu kimia itu juga main. Berarti nalarnya jalan. Dan biasanya memang kalau bagian yang begitu terus itu naik nanti. Untuk bagian yang satu itu memang sesuatu yang nggak banyak orang bisa. Berdoa, jangan lupa ikhlas ya. Terus makin diberkati. Kalau dapat gembala terus berdoa bagi anak-anak raja. Seperti itu. Nah, kita lihat lagi dalam ayat ini, ayat yang ke-10. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang menjadikan Tuhan itu raja, bencilah kejahatan. Karena Tuhan kita itu adil. Yang jahat pasti dapat hajaran daripada Dia. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya. Amin. Dia memelihara kita, melihara nyawa kita. Akan melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Amin. Ada orang mau menjatuhkan saudara, iri karena saudara makin diberkati. Biasa kan seperti itu kan? Biasa. Tapi ingat firman Tuhan, kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, setia sama Tuhan, ada orang yang menjatuhkan, mengikat, saudara akan dilepaskan. Puji Tuhan. Amin. Jadi jangan pernah meninggalkan Tuhan. Dia Raja kita. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan pujilah namanya yang kudus. Bersukacita orang yang selalu berlaku benar di hadapan Tuhan. Itu jaminan daripada Tuhan buat anak-anak raja. Dan pujilah namanya yang kudus, yang ajaib, yang mulia. Dia ada di tengah-tengah kita untuk memberkati kita. Jangan lagi ada yang merasa minder kalau saudara betul-betul anak raja. Anak raja jalannya bungku-bungku. Kalau anak raja penuh percaya diri. Anak raja itu pasti berani karena benar. Amin. Penuh percaya diri. Dia tahu Tuhan pasti membalas setiap orang yang mengasihi Dia. Itu adalah jaminan Tuhan. Mari kita belajar mentaati Tuhan. Mari kita untuk tidak takut lagi menghadapi segala tantangan. Kalau saudara jadikan diri saudara sebagai
seorang anak raja. Amin. Dia mengatasi gunung yang tertinggi, juga lembah-lembah yang terendah. Dimanapun anak Tuhan, dia tetap anak Tuhan. Dimanapun anak raja ditempatkan, dia tetap raja. Selama dia anak raja, dia memiliki warisan raja. Jadikanlah Tuhan rajamu dan engkau anaknya luar biasa banget. Mari kita bagi dulu. Tuhan itu raja dan sangat besar kuasanya, besar dan ajaiblah karyamu. Dia membentuk kita, memberkati tubuh kita, memberkati otak pikiran kita, berakal budi dan pintar berpikir maju. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Dia selalu akan melindungi, mengawali kita, sebab kita anak raja. Menyembah. Dalam tradisi saja dikatakan ada kata sombah, kelek, dan lain sebagainya. Mana bertuhan juga begitu. Jangan sembarang mengaku punya Tuhan sebagai raja tapi tidak pernah menyembah. Tidak pernah kita memohon belas kasihan Tuhan. Giliran meminta panjang doa kita, giliran dikatakan taat kita tidak mau. Mana hati-hati. Anggap pujian ini hanya refnya saja. Dan pujian kasih Kristus. Opung riri muru tampil ke depan.